Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Friska Nurisa dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah berbicara. Soal yang pertama, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Menurut saya, karena berbicara merupakan keterampilan untuk menyampaikan pesan atau untuk menyampaikan informasi di FKIP PBSI Untidar ini kedepannya akan diarahkan menjadi guru, wartawan, jurnalis, dan lain-lain. Salah satu keterampilan yang perlu dikuasai seorang guru adalah berbicara. Seorang guru harus bisa menyampaikan ilmu kepada anak didiknya dengan berbahasa yang baik dan yang benar. Maka dari itu, di PBSI Untidar ini perlu menempuh mata kuliah berbicara. Karena di matkul kuliah berbicara ini, kita dilatih untuk berbicara dan terampil untuk menyampaikan informasi kita juga bisa dibiasakan berbicara di depan umum supaya kita terbiasa jika terjun ke dalam dunia tenaga pengajar. Yang kedua, sebutkan aspek-aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek-aspek. Hubungan antar aspek keterampilan berbahasa, yang pertama adalah menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Aspek tersebut tidak bisa dipisahkan. Kemudian, hubungan antar aspek yang pertama adalah hubungan berbicara dengan menyimak. Hubungan berbicara dengan menyimak ini merupakan kegiatan komunikasi dua arah langsung atau tatap muka atau face to face. Contohnya, seorang anak kecil yang menyimak ibunya saat ibunya berbicara. Kemudian ia menirunya. Yang kedua, hubungan antara berbicara dan membaca. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara, biasanya dapat dilakukan dengan membaca terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Bila seseorang ingin berbicara di depan umum, biasanya mereka menulis terlebih dahulu. Contohnya, sebelum kita berpidato, kita terlebih dahulu membuat naskah pidato. Kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Mengapa membutuhkan paling sedikit 2 orang? Karena jika cuma 1 orang, itu namanya bukan berbicara. Karena tidak adanya imbal balik dari pembicara dan responden. Kemudian, yang kedua, menggunakan sandi linguistik yang mudah dipahami. Dalam berbicara ini tuh sebaiknya kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian, yang ketiga, merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Dalam berbicara ini tuh kita tuh perlu menyampaikan informasi kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu terjadi pertukaran informasi antara pembicara dan partisipan. Kemudian nomor 4, sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan sikap pendengar yang tidak baik. Yang baik adalah tunggu orang lain selesai berbicara sebelum respon kita, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Jika kita sedang mendengarkan, kita itu diharapkan fokus mendengarkan dengan baik, tidak dengan kegiatan lainnya. Contohnya, tidak dengan mengobrol dengan yang lain atau kita tidak main HP sendiri. Kemudian, pendengar yang tidak baik adalah yang pertama, memotong pembicaraan pendengar. Itu biasanya sebelum pembicara selesai, mereka memotong pembicaraannya atau keburu-buru ingin melakukan respon kepada pembicara. Kemudian, sikap pendengar yang tidak baik yang pertama, memotong pembicaraan orang lain. Pendengar yang tidak baik itu biasanya sebelum berbicara, selalu mereka memotong pembicaraannya atau keburu-buru ingin meresponnya. Yang kedua, melakukan kegiatan lain. Melakukan kegiatan lain ini bisa diartikan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Misalnya, ada orang yang sedang berbicara, tetapi tidak
mendengarkan tapi malah sibuk bermain HP. Kemudian yang ketiga, tidak berempati. Misalnya kita sedang berbicara, tetapi itu pendengar tuh tidak melakukan imbal balik atau tidak melakukan respon. Kemudian soal yang kelima, yaitu sebutkan faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Faktor yang menentukan keefektifan berbicara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor kebahasaan, dan yang kedua, faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan itu contohnya ketetapan ucapan. Seseorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, atau masing-masing ini tuh mempunyai gaya tersendiri yang dipakai berubah-ubah sesuai dengan perasaan dan pembicaranya. Kemudian yang kedua, pilihan diksi. Sebelum kita berbicara, hendaknya kita memilih kata yang tepat dan jelas. Maksudnya di sini adalah mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pendengar. Faktor-faktor non-kebahasaan yang pertama adalah sikap pembicara. Biasanya seseorang pembicara itu dituntut memiliki sifat positif ketika berbicara. Yang kedua, pandangan mata. Seseorang berbicara mampu mengarahkan pandangan matanya kepada semua orang yang hadir atau kepada semua orang pendengar. Yang ketiga, kenyaringan suara. Seseorang pembicara dituntut untuk memproduksi suara sesuai dengan situasi dan jumlah pendengar. Yang keempat, kelancaran. Jika seseorang berbicara lancar dalam topik yang dibicarakan, maka akan mempermudah pendengar untuk menangkap informasi yang diberikan. Yang kelima, penguasaan topik. Sebelum berbicara, diharapkan untuk menguasai topik agar bisa meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Mungkin sekian jawaban saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.